Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Julia sebagai pemateri pertama pada mata kuliah masalah syarat batas. Kami dari kelompok 2 materi fungsi beta. Adapun submateri yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama definisi fungsi beta, yang kedua hubungan fungsi beta dan fungsi gamma, kemudian yang ketiga ada contoh soal. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi fungsi beta. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk-bentuk umum fungsi beta. Bentuknya seperti ini. B dalam kurung M, N integral 0 sampai 1 X pangkat M min 1 dikali 1 min X pangkat N min 1 dx. Yang ini bentuk umumnya ya, Jadi kalau fungsi gamma bentuknya 0 sampai tak hingga, kalau beta 0 sampai dengan 1. Kemudian adapun bentuk lainnya, jika kita ambil X sama dengan sin kuadrat pi radian, maka bentuknya jadi seperti ini. Jadi seperti B dalam kurung M, N sama dengan 2 dikali integral 0 sampai dengan pi per 2. Jadi integral 0 sampai 1 kita rubah menjadi 0 sampai pi per 2. Jika X-nya itu kita ganti dengan sin kuadrat pi radian. Nah, dia bentuknya seperti ini ya. 2 integral 0 sampai pi per 2 kali sin 2 min 1 dikali cos 2n min 1 d radian. Kemudian kalau kita ganti X-nya dengan 1 per A pangkat Y, dia akan menjadi seperti ini. 0 sampai dengan A. Untuk bentuk ini konstanta 1 per A pangkat M ditambah N min 1 ya. Nah, ini perkalian antara Y pangkat M min 1 dikali dengan A min Y pangkat N min 1 dy. Nah, kalau kita ganti X-nya yang ini ya, dengan 1 per 1 plus Y, dia bentuknya seperti ini. Nah, kemudian untuk fungsi beta berikutnya, kalau misalnya bentuk integralnya 0 sampai dengan pi per 2 sin pangkat 2M min 1 theta dikali cos pangkat 2N min 1 theta d theta sama dengan, jadi kalau batasnya 0 sampai dengan pi per 2 dengan bentuknya sin dan cos seperti ini, maka ia akan berubah menjadi setengah beta dalam kurung M, N ya. Kemudian kalau bentuknya 0 sampai dengan pi, dia akan menjadi beta M, N. Nah, jadi terus kalau misalnya batasnya 0 sampai dengan 2 pi, maka dia akan menjadi 2 dikali dengan beta M, N. Jadi polanya seperti ini ya, Jadi kalau misalnya 0 sampai dengan pi per 2, berarti bentuknya itu setengah beta. Kemudian 0 sampai dengan pi, dia akan menjadi betanya ya. Kemudian
0 sampai dengan 2 pi. Nah ini patokannya di ini ya, patokannya di pi per 2. Terus pi sama 2 pi. Kalau 2 pi berarti 2 dikali dengan beta. Selanjutnya kita ke pembahasan hubungan fungsi gamma dan fungsi beta. Kalau kita lihat bentuknya, bentuk umumnya yang ini. Bentuk umumnya yang ini. Nah, hubungannya yang ini, yang B dalam kurung M, N, maka dia akan menjadi fungsi gamma M dikali gamma N per gamma M ditambah N. Jadi bentuknya sederhana. Setelah kita mendapatkan bentuk beta, kita bisa merubah ke bentuk gamma. Nah, kemudian kalau kita ambil 2M min 1 sama dengan R dan 2N min 1 sama dengan 0, atau sebaliknya 2N min 1 sama dengan R dan 2M min 1 sama dengan 0, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Bentuknya hanya sin dan cos saja. Integran 0 sampai dengan pi per 2 sin pangkat R theta d theta sama dengan 0 sampai integral 0 sampai dengan pi per 2 cos pangkat R theta d theta. Nah, bentuknya jadinya akan seperti ini. Jadi gamma dalam kurung R ditambah 1 per 2 dibagi dengan gamma R per 2 ditambah 1 dikali akar pi per 2. Jadi kalau ada fungsi beta, terus kita misalkan dengan bentuk seperti ini, maka ini ada dua kemungkinan, yaitu bentuknya sin atau bentuk dari cos. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan soal fungsi beta. Nah, di sini soal yang pertama diberikan betanya beta 5,2. Nah, untuk soal seperti ini kita bisa menggunakan fungsi gamma dan fungsi beta. Nah, jadi betanya M, N sama dengan gamma M dikali gamma N dibagi dengan gamma M ditambah N. Jadi beta 5,2 kita rubah ke fungsi gamma. Jadinya gamma 5 dikali gamma 2 dibagi dengan gamma 5 ditambah 2 sama dengan gamma 5 dikali gamma 2 per gamma 7 sama dengan 5 dikurang 1 faktorial dikali 2 kurang 1 faktorial dibagi 7 kurang 1 faktorial. 4 faktorial dikali 1 faktorial per 6. Nah, jadi di sini kita bisa coret. Kita coret, jadi sisanya 5 sama 6. Sehingga hasilnya adalah 1/10. Nah, itulah materi yang sempat saya jelaskan. Kemudian selanjutnya ke pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Andinia Daim Puji selaku pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari contoh soal, yaitu nomor 2, 3, dan 4. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu nomor 2, yaitu untuk beta dalam kurung 3/2,2
ini sama dengan bentuk soal sebelumnya yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama. Gamma 3/2 ditambah gamma 2 dibagi dengan gamma 3/2 ditambah 2. Ini sama dengan gamma 3/2 dikali dengan gamma 2 dibagi dengan gamma 7/2. Nah, langkah berikutnya tinggal kita jabarkan yang penyebutnya saja. Kan bentuknya sama dengan 3/2 dan 7/2. Penyebutnya sama-sama dengan 2. Kita bisa menggunakan sifat fungsi gamma. Yang pertama, gamma 3/2 dikali dengan 2 dibagi dengan gamma 7/2. 5/2 ditambah 1 sama dengan 3/2 dikali gamma 2 sama dengan 2. Min 1 faktorial dibagi dengan 5/2 dikali dengan gamma 5/2. Nah, sekarang kita ubah bentuk gamma 5/2 jadi gamma 3/2. Nah, 2 dikurang 1 faktorial sama dengan 1 dibagi dengan 5/2. Gamma 3/2 ditambah 1 jadi 5/2. Nah, ini sama dengan gamma 3/2 dikali 1 per ini jadi 5/2 dikali dengan 3/2 dikali dengan gamma 3/2. Gamma 3/2 bisa dicoret jadi 4/1. 4 sama dengan 4/15. Jadi hasil akhir dari beta 3/2 sama dengan 4/15. Selanjutnya yaitu contoh nomor 3, di mana beta 1/3, 2/3 diubah ke fungsi gamma. Jadinya gamma 1/3 dikali dengan gamma 2/3 dibagi dengan gamma 1/3 ditambah 2/3 sama dengan gamma 1/3 dikali dengan gamma 2/3 dibagi dengan gamma 1. Nah, gamma 1 sama dengan 1. Ini jadinya gamma 1/3 dikali 2/3. Bentuk ini bisa digunakan sifat yang kelima dari fungsi gamma, di mana fungsi sifat kelima dari fungsi gamma yaitu gamma n dikali dengan gamma 1 min n sama dengan pi per sin n dikali pi. Nah, ini bisa kita jadikan rujukan. Jadinya gamma 1/3 sama dengan 2/3. Nah, ini jadinya 1/3 dikali gamma 1 min 1/3. Nah, n-nya sama dengan 1/3. Ini jadinya pi per sin 1/3 pi. Nah, pi dibagi dengan pi per 3 sama dengan 60. Sin 60 sama dengan 1/2 akar 3 atau sama dengan 2 pi per akar 3. Kalikan dengan sekawan akar 3 dengan akar 3 sehingga hasilnya 2/3 pi akar pangkat 3. Nah, ini jawaban akhirnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh nomor 4. Di sini bentuk integral 0 sampai 1. 0 sampai 1 ini berarti bentuk fungsi gamma. Kita lihat bentuk dari fungsi gamma yaitu fungsi beta 0 sampai 1.
Nah, kita lihat soal nomor 4. Ada kemiripan dengan fungsi beta 0 sampai 1. Kita lihat dulu bentuk fungsi betanya x pangkat 1 min 1 dikali dengan 1 min x pangkat n min x dx. Kalau kita lihat bentuk integral ini sama dengan bentuk fungsi beta, di mana batasnya juga sama. Berarti tinggal kita rubah saja ini pangkat, di mana pangkat ini pangkatnya sudah sama. Min m min 1 sama dengan 3. Jadinya m min 1 sama dengan 3, sehingga m-nya sama dengan 4. Terus pangkat yang ini yaitu n dikurang 1, teman-teman bisa lihat di slide, yaitu pangkatnya n kurang 1 sama dengan 4, n min 1 sama dengan 4, n sama dengan 5. Nah, sehingga integral dari 0 sampai dengan 1 x pangkat 3 1 min x pangkat 4 dx ini sama dengan beta m, n. M-nya 4,5. Tinggal kita arahkan bentuk fungsi gamma hubungan fungsi beta. Jadinya 4 dikali gamma 3 dibagi dengan gamma 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi 4 faktorial 1 faktorial dikali 5 min 1 faktorial dibagi dengan 9 min 1 faktorial sama dengan 3 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 8 faktorial sama dengan 4-nya ini bisa kita coret dengan 8. Jadinya 3 faktorial. Kan 3 faktorial itu sama dengan 6. Jadi 6 per 5 dikali 6 dikali 7 dikali 8. 6-nya bisa dicoret, jadinya 1 per 40 dikali 7 sama dengan 280. Ini hasil akhirnya. Nah, jadi hasil akhirnya itu 1 per 280 dari integral 0 sampai 1 x pangkat 3 dikali 1 dikurang x pangkat 4 dx sama dengan 1 per 280. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut soal nomor 5. Di sini ada bentuk 0 sampai 2. Kita akan merubah menjadi bentuk fungsi beta 0 sampai 1. Kita arahkan bentuknya, kita modifikasi sehingga bentuknya menjadi 0 sampai dengan 1. Nah, untuk memodifikasi batas 0 sampai 1, berarti di sini ada batas x sama dengan 2. Kita dapat memisalkan x-nya sama dengan 2u. Apa alasannya kita menggunakan 2u atau kenapa dimisalkan dengan 2u? Karena nanti untuk menjadikan x sama dengan 2 ini menjadi 1, maka kita bagi dengan 2. Kita turunkan du sama dengan 2 dx dikali dx sama dengan 2u per 2. Kemudian kita ubah batasnya. Berarti kita ubah x sama dengan 2u, kita ubah menjadi u sama dengan x per 2. Ketika batasnya x sama dengan 0, maka kita peroleh u sama dengan 0. Dan ketika batasnya x sama dengan 2, maka kita peroleh u sama dengan 2 per 2
sama dengan U sama dengan 1. Jadi kita cuma mensubstitusi nilainya sehingga diperolehlah X sama dengan 0, U sama dengan 0, ketika X sama dengan 2, U sama dengan 1. Setelah itu kita kembali ke integralnya. Integral dari 0 sampai dengan 2x kuadrat per akar dari 2 min x dx. Kemudian kita ubah menjadi bentuk U. Kita ubah ke integral dengan batasan 0 sampai 1, sehingga 2U kuadrat dibagi dengan akar dari 2 min 2U dikali DU per 2. Kita bisa pindahkan ke kiri, jadi setengah, kemudian integral 0 sampai dengan 1, 4U kuadrat dikali dengan 1 per, kalau kita keluarkan 2-nya menjadi akar 2 dikali dengan akar dari 1 kurang U dikali DU. Jadi 2 per akar 2 integral 0 sampai 1 U kuadrat dikali 1 min U pangkat min 1/2 DU. Dan bentuk ini merupakan bentuk dari fungsi beta. Jadi 2 per akar 2 kita kalikan dengan sekawannya atau perkalian sekawan, sehingga menghasilkan akar 2 integral 0 sampai dengan 1 U kuadrat dikali 1 min U pangkat min 1/2 DU. Dari bentuk ini kita bisa peroleh integral 0 sampai dengan batas 0 sampai 1 X pangkat M min 1 dikali 1 min X pangkat N kurang 1 dx. Dan dari sini pula kita akan peroleh M kurang 1 sama dengan 2, M sama dengan 2 tambah 1, jadi M sama dengan 3. Begitupun dengan N kurang 1 sama dengan min 1/2, N sama dengan min 1/2 tambah 1, N sama dengan 1/2. Kemudian akar 2 dikali beta, kemudian kita masukkan nilai dari M yaitu 3 dan nilai dari N yaitu 1/2. Kemudian akar 2 dikali gamma 3 dikali gamma 1/2 per gamma 3 tambah 1/2 sama dengan akar 2 dikali dengan 2 faktorial dikali gamma 1/2 per gamma 7/2. Jadi 7/2 ini berasal dari 3 tambah 1/2. Kemudian akar 2 dikali gamma 1/2, kemudian kita rubah menjadi sifat yang pertama dari fungsi gamma. Jadi 2 akar 2 dikali gamma 1/2 per gamma 5/2 ditambah 1 sama dengan 2 akar 2 dikali gamma 1/2 per 5/2 gamma ditambah 3/2 ditambah 1 sama dengan 2 akar 2 dikali gamma kali 1/2 per 5/2 dikali 3/2 dikali gamma 3/2 sama dengan 2 akar 2 dikali gamma 1/2 per 5/2 dikali 3/2 dikali 1/2 dikali gamma 1/2. Kemudian gamma 1/2 kita coret. Jadi kita hilangkan gamma 1/2 yang ada di belakang, gamma 1/2 kita coret, gamma 1/2 kita coret yang ada di pembilang dan penyebut, sehingga hasil
hasil akhirnya yaitu 16/15/2. Itulah hasil akhir dari jawaban dari soal nomor 5. Kemudian kita masuk ke contoh soal 6. Jadi contoh soal 6 ini merupakan bentuk trigonometri. Jadi untuk bentuk trigonometri adalah beta m, n sama dengan 2 integral 0 sampai pi per 2 sin 2m kurang 1 theta cos 2n kurang 1 theta dt sama dengan 1/2 dikali beta mn sama dengan integral dari pi per 2 sin 2m kurang 1 theta cos 2n kurang 1 theta dt. Sehingga diambillah kesimpulan 2m kurang 1 sama dengan 3. Jadi 2m sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. M sama dengan 4/2 sama dengan 2. Begitupun dengan, jadi di sini ada kekeliruan sedikit, seharusnya m kecil, m sama dengan 2. Kemudian 2n kurang 1 sama dengan 4. 2n sama dengan 5. N sama dengan 5/2. Kemudian kita akan mensubstitusikan nilai m dan n. Jadi kita masukkan soalnya. Integral 0 sampai pi per 2 sin pangkat 3 theta cos pangkat 4 theta dt sama dengan 1/2 dikali beta. Jadi nilai m dan n nya tadi itu yaitu 2,5/2. Jadi sama dengan 1/2 gamma 2 dikali gamma 5/2 per gamma 9/2 sama dengan 1/2 dikali 2 kurang 1 faktorial dikali gamma 5/2 per gamma 7/2 tambah 1. Jadi nilai dari 7/2 tambah 1 sama dengan 9/2. Setelah itu lanjut 1/2 sama dengan 2 kurang 1 faktorial, hasilnya sama dengan 1 dikali gamma 5/2 per 7/2 dikali gamma dikali 7/2 sama dengan 1/2 dikali 2 per 7 kali gamma 5/2 per gamma 5/2 ditambah 1. Kemudian kita coret pembilang 2 dan penyebut 2 sehingga dihasilkan 1/7 dikali gamma 5/2 per 5/2 dikali gamma 5/2. Jadi gamma 5/2 yang ada di pembilang dan gamma 5/2 yang ada di penyebut itu sama-sama dicoret sehingga hasil akhirnya yaitu 2/75. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beralih dengan contoh ke-7, di mana soalnya itu integral 0 sampai 2 pi cos pangkat 4 theta d theta dalam bentuk fungsi atau sifat fungsi detanya. Integral 0 sampai 2 pi sin pangkat 2m dikurang 1 theta dikali cos pangkat 2n dikurang 1 theta d theta sama dengan 2 beta m, n. Jadi integral 0 sampai 2 pi sin, supaya muncul ini sin, ini kan 1 dikali cos pangkat 4. Jadi sin pangkat 0 ini theta dikali cos pangkat 4 theta d theta dalam bentuknya ini
2 pangkatnya 2M dikurang 1 sama dengan 0, dimana 0 nya ini diambil dari sin pangkat 0, sehingga M nya sama dengan 1/2. Selanjutnya 2N dikurang 1 ini sama dengan 4, dimana 4 nya ini diambil dari ini pangkat 4, cos pangkat 4, sehingga N sama dengan 5/2. Jadi integral 0 sampai 2 phi sin pangkat 0 theta dikali dengan cos pangkat 4 theta d theta sama dengan ini kasih masuk 2 beta 1/2 M nya ini 1/2, 5/2. Ini 5/2 diambil dari N. M nya ini diambil dari 1/2 ini sama dengan 2 dikali gamma 1/2 dikali gamma 5/2 per gamma 3, dimana gamma 3 ini diambil dari kan dijumlahkan 6/2. 6/2 itu hasilnya 3, jadi gamma 3 sama dengan 2 kali gamma 1/2 dikali gamma 3/2 ditambah 1 per 3 dikurang gamma 3 itu 3 dikurang 1 faktorial sama dengan 2 dikali gamma 1/2 itu hasilnya akar pi dikali 3/2 ini dikali gamma 3/2. Ini 3/2 diambil dari gamma 3/2 ditambah 1 itu hanya sama dengan 3/2 per 2, dihilangkan 2-nya sama dengan akar pi dikali 3/2 dikali 1/2. Ini gamma 3/2 itu hanya dengan 1/2 ditambah 1, jadi dikali 1/2 dikali gamma 1/2 sama dengan ini dikalikan 3/4 dikali akar pi dikali gamma 1/2 itu akar pi sama dengan hasil akhirnya 3/4 pi. Kita beralih dengan contoh ke-8. Jadi soalnya itu integral 0 sampai 2 x dikali 3 akar 8 dikurang x pangkat 3 dx. Ini kita ubah dalam bentuk fungsi betanya. Ini syaratnya itu x-nya harus pangkat n. Jadi ini batasnya 2, ini juga 1, ini pangkat 3. Ini syaratnya harus x pangkat n ya. Jadi kita misalkan batasnya ini x pangkat 3 sama dengan 8u. Ini kita misalkan u, jadi ini kalau x-nya itu 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Kalau kita supaya batasnya itu merupakan 1, jadi ini harus ini kita misalkan 8u. Jadi x sama dengan 3 akar 8u sama dengan 2 dikali u pangkat min 3. Dx sama dengan 2 dikali ini min 1/3 dikali u pangkat min 2/3 du. Selanjutnya batas x pangkat 3 sama dengan 8u, itu u sama dengan x pangkat 3/8. Misalkan batasnya itu x sama dengan 0, maka u sama dengan 0. Kalau batasnya x sama dengan 2, maka u nya sama dengan 1. Kita beralih dengan ini bentuk integralnya. Jadi integral 0 sampai 2 x dikali
3 akar 8 dikurang X pangkat 3 dx sama dengan ini. Kasih masuk integral 0 sampai 1, X-nya diubah menjadi 2, ini dikali U pangkat min 1/3 dikali 3 akar 8 dikurang X pangkat 3 itu diubah menjadi 8U, ini dikali dx nya diubah menjadi 2/3 dikali U min 2/3 du sama dengan ini dikasih jadi dikasih di depan 4/3, ini dikali integral 0 sampai 1 U, ini U 1/3 dikurang 2/3 itu hasilnya U min 1/3 dikali 3, ini 8 nya dikeluarkan 3 akar 8 1 dikurang U du sama dengan 4/3 integral 0 sampai 1 U pangkat min 1/3 dikali 2, ini akar pangkat 3 8 itu kan 2, jadi ini 1 kurang U pangkat 1/3 du sama dengan 8/3 integral 0 sampai 1 U akar U pangkat min 1/3 dikali 1 U pangkat 1/3 du. Ini bentuk ini sudah menjadi bentuk umum fungsi beta. Jadi ini misalkan ini M ya, pangkatnya jadi dan ini 1/3 N. Sehingga ini M-nya tadi M dikurang 1 sama dengan min 1/3, M sama dengan 2/3, dan N ini nih N dikurang 1 sama dengan 1/3, N sama dengan 4/3. Sama dengan 8/3 dikali beta 2/3, 4/3. Jadi bentuknya sama dengan 8/3 dikali gamma 2/3 dikali gamma 4/3 per gamma 2, di mana gamma 2 ini diambil dari kan penjumlahan 6/3 itu hasilnya 2. Jadi sama dengan 8/3 dikali gamma 2/3 dikali gamma 4/3 itu sama halnya dengan gamma 1/3 ditambah 1 sama dengan 8/3 dikali gamma 2/3 dikali 1/3 kali gamma 1/3, ini sama dengan 8/9 dikali gamma 2/3 dikali gamma 1/3. Ini sifat fungsi gamma ya. Ini gamma n dikali gamma 1/1 dikurang n sama dengan pi per sin n pi, sama dengan ini 8/9 dikali gamma 2/3 dikali ini gamma 1 kurang 2/3 sama dengan 8/9 dikasih masuk ini pi per sin 2/3 V sama dengan 8/9 dikali V per sin 120 derajat. 2/3 V itu 120 derajat sama dengan 8/9 dikali V per 1/2 akar 3 sama dengan 8/9 dikali V per akar 3, dan hasil akhirnya itu sama dengan 18/27 pi akar 3.